udah masuk ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sehari ini kita akan melaksanakan kegiatan kita yaitu VCT Batch 9 sesi ke-9, sesi ke-10 ya Bu, di Ralat. Kemudian hari ini sebagai pemateri kita yaitu Ibu presenter atau pemateri kita yaitu Ibu Susana Manihuruk dengan materi tekanan. Kemudian sebagai moderator Ibu Najmi Saadah Rahab dan saya sendiri Muhammad Wahyudi sebagai host. Adapun aturan pada kegiatan kita hari ini, jika tidak berbicara mohon menonaktifkan mic-nya atau memute-kan mic-nya. Kemudian jika akan berbicara nanti dipersilakan oleh Ibu moderator. Kemudian mohon untuk tidak men-screenshot atau menyebarkan kegiatan kita apa yang kita lakukan pada hari ini di luar kegiatan kita ini. Ya, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu moderator. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempat serta kesempatan yang diberikan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Menyenangkan untuk bertemu Bapak Ibu di sore yang berbahagia ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan Ibu narasumber kita, Bunda Susana Manihuruk dari SD Negeri Cinta Damai. Bunda Susana Manihuruk akan memaparkan materi webinar kita pada sore ini mengenai tekanan. Saya ingat untuk mengingatkan kembali Bunda, untuk pemaparan materi itu 15 menit dan 10 menit tanya jawab. Kepada Bunda Susana Manihuruk, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya sama seperti yang diperkenalkan oleh Pak Yudi selaku host dan Ibu Najmi selaku moderator. Nama saya Susana Manihuruk, saya mengajar di SD Negeri 24 Cinta Damai, dan ketepatan saya salah seorang yang sedang mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan, yaitu tentang literasi yang sedang menggalakkan rumah belajar. Oke, saya persilakan Pak Muhammad Yudi, Pak Wahyudi untuk screen share, Pak. Tolong, Pak. Karena di sini jaringan kurang bagus. Jadi saya minta tolong pada Pak Yudi untuk screen share. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Terutama yang ada di room ini pada saat ini. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tekanan. Silakan Pak Yudi, slide berikutnya. Ya, tekanan yang selama ini kita rasakan bukanlah tekanan batin ya Bapak Ibu, tetapi tekanan yang berhubungan dengan sains. Ya Bapak Ibu, sekali lagi tekanan yang dimaksudkan bukan tekanan batin, tetapi tekanan yang berhubungan dengan sains. Nah, maaf, slide berikutnya Pak. Iya. Nah, saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berpikir. Nah, kalau diperhatikan di slide ini adalah
satu eksperimen atau percobaan kenapa sebuah balon akan pecah dan mengapa balon itu tidak pecah. Nah, mengapa balon tidak pecah jika dia ditekan di atas paku yang banyak? Dan mengapa balon akan pecah jika ia ditekan di atas paku yang pakunya hanya satu buah saja? Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu bisa memikirkan apa jawaban yang akan Bapak Ibu utarakan. Nah, silakan slide berikutnya, Pak. Nah, dalam hal ini, yang berfungsi atau yang mempengaruhi adalah tekanan. Nah, dalam tekanan ini ada penyebaran gayanya. Nah, penyebaran gaya. Ada beberapa juga gaya di suatu daerah, di sekitar paku-paku tadi. Nah, sebelum kita melanjutkan masalah tentang tekanan, saya akan memberikan rumus tentang tekanan. Tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas. Gaya dibagi dengan luas. Nah, tekanan yang akan kita hubungkan dengan materi balon di atas paku tadi itu berhubungan dengan tekanan dan luas. Luas paku yang disusun begitu banyaknya dengan satu paku itu sangatlah berbeda. Next, Pak. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu coba pikirkan kembali. Ada dua percobaan di dalam gambar. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang manakah yang mengalami tekanan yang paling banyak? Silakan Bapak Ibu, mana tekanan yang paling banyak menurut Bapak Ibu dalam gambar ini? Nah, kalau kita perhatikan di gambar pertama, ada 3 kg beban. Ada 3 kg beban yang disusun ke samping. Nah, gambar kedua, ada 3 kg juga beban yang disusun ke atas. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan di awal, berarti gambar pertama itu kerapatan gayanya itu agak renggang. Tetapi kerapatan gaya di gambar kedua itu sudah sangat rapat. Sehingga itulah yang mempengaruhi tekanan beban, itulah yang mempengaruhi tekanan pada balok B-nya yang kedua. Ini bisa kita buat contoh jika Bapak Ibu, Bapak-bapak nggak pakai heels ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu biasanya menggunakan heels. Kalau menggunakan heels, coba kalau heelsnya itu besar, heelsnya itu besar. Nah, pasti kalau kita berjalan, tanahnya tidak berlubang-lubang. Tetapi jika ibu berjalan dengan menggunakan heels yang panjang, maka tanah itu akan berlubang-lubang. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya Ibu Naswi? Pak Yudi? Benar, Bu. Ya. Ya, itulah menunjukkan bahwa tekanan itu sangat dipengaruhi oleh luas tadi. Luasnya tadi, luas tumitnya tadi. Nah, seperti itu. Oke, silahkan next Pak Yudi. Next, ya. Nah, sekarang ini ada contoh kembali, ada pertanyaan kembali, mana yang tekanannya lebih besar? Coba Pak Yudi perhatikan, yang mana lebih besar tekanannya?
Ayo Pak Yudi, bagaimana menurut Bapak? Iya pas aku. Yang pertama, Bu. Yang pertama Pak. Ya. Yang A. Nah, kenapa Pak? Bebannya lebih banyak, Bu. Oh, bebannya lebih banyak ya Pak? Oh, bebannya lebih banyak. Nah, menurut apa yang sudah kita pelajari tadi, sebenarnya tekanan yang lebih besar tetap pada gambar kedua, karena 3 beban ke atas. Luasnya hanya beberapa senti dibandingkan dengan yang pertama itu sudah lebih luas daerahnya. Jadi gambar kedua itu yang tekanannya lebih besar, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Pak ya? Iya, Iya. Bu. Pak. Next slide berikutnya. Nah, ini coba dihitung, Pak. Mana tekanannya yang lebih besar? Menurut Bapak, tekanannya mana yang lebih besar? Ini yang A, Bu ya. Tegaknya sama posisinya, Bu. Posisi Nah, sama, tapi sama. bebannya lebih besar. Iya. Karena ini beban yang lebih besar ya, Pak ya. Iya, Tetapi Bu. sama ya, Pak ya. Iya, Iya, Bu. benar. Ya, oke, slide berikutnya, Pak. Iya, jadi garis gayanya itu sudah jelas lebih rapat yang A tadi ya, Pak. Iya, Bu. Nah, ini kembali kita kasih contoh tentang bendungan ya, bendungan. Mana yang lebih kuat menahan air? Nah, coba Bapak perhatikan Bapak Ibu yang mana yang lebih kuat? Menurut Bapak Ibu. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Ini struktur telur. Nah, ini juga kenapa dia lebih kuat? Karena itu tadi sama. Berhubungan dengan tekanan yang dihasilkan. Next, Pak. Ini sama juga, Pak, ya. Karena waktunya sangat sedikit, jadi saya tidak bisa jelaskan semua. Hanya saja ini modelnya sama dengan bentuk yang tadi. Ini bentuk telur, strukturnya. Tekanannya sangat mempengaruhi. Next, Pak. Nah, mengapa telur yang diremas sulit sekali pecah? Nah, bisakah Bapak Ibu menjawab? Bisakah Ibu Naswi dan Pak Wahyudi bisa menjawab? Belum ya Pak ya? Oke, next. Oke. Kenapa telur itu susah diremas? Karena itu tadi Pak, pengaruh tekanan tadi. Dari bentuk-bentuk yang seperti itu akan sulit. Akan sulit. Karena tekanannya akan sedikit. Seperti itu. Jadi harus tekanannya itu besar, supaya bisa mas. Lanjut Pak. Next. Next Pak. Oke. Belum Pak, belum yang tadi. Oke, satu lagi. Ya, ini apa kesimpulan percobaan yang Bapak Ibu lihat di slide ini? Nah, kalau air dimasukkan ke dalam suntik, itu suntik ya Pak, gambar suntik, yang di depannya itu diberi plastik yang ditutup. Nah, kalau kita perhatikan itu, maka karena ada tekanan dorongan dari suntik tadi, karena kecil lubangnya dibuat, maka pancarannya akan keras. Tetapi kalau lubangnya itu diperbesar, maka pasti pancarannya akan kecil. Kenapa? Karena tekanannya itu kecil. Nah, itu seperti itu. Kita lanjutkan, Pak. Kita lanjutkan. Nah, lagi, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Biar cepat, kita waktunya sangat sedikit. Iya. Nah, ini berhubungan dengan penyelam yang menyelam sangat dalam, telinganya akan merasa sakit.
Kenapa telinganya merasa sakit? Karena tekanan itu sangat kuat. Tekanan di bawah air itu sangat kuat, bahkan bisa memecahkan telinganya. Gitu. Jadi tekanan itu sangat dipengaruhi oleh luas tempat dan kedalaman. Next, Pak. Oke. Ini saya ajak untuk menebak ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah botol aqua besar, dia dilubangi di 3 ketinggian yang berbeda. Lubang botol itu akan ditutup ya, ditutup. Kemudian botolnya pun diisi oleh air. Ketiga lubang dibuka bersamaan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang paling kuat memancar adalah yang paling bawah. Kenapa paling bawah? Karena yang paling bawah lebih banyak menerima tekanan. Itu dia. Karena yang paling bawah lebih banyak mendapat tekanan sehingga pancaran airnya akan lebih deras. Nah, oke, next Pak. Oke. Apa kesimpulan dari yang kita sampaikan tadi? Tekanan di air itu akan lebih besar dari tekanan di udara, sehingga air menyembur lebih kuat. Dan satu hal, tidak terlepas dari luas daerahnya. Nah, yang kedua, semakin dalam air, semakin kuat semburannya. Semakin dalam air, semakin kuat semburannya. Maka tekanannya akan semakin besar. Ini dapat kita buktikan tadi, ya. Next, Pak. Next. Oke. Bagaimana berat benda yang dimasukkan ke dalam air? Coba kita perhatikan percobaan ini. Nggak jadi terpakai. Lanjutkan, Pak. Next, Pak. Next. Waktu sudah mau habis. Next. Next. Next, Pak. Nggak usah terlalu dipanjangin karena waktu kita hanya sedikit saja. Next, next. Di bagian terakhir, Pak. Ya. Tekanan udara itu berat, ya. Tekanan udara adalah berat zat cair yang menekan suatu permukaan luas. Karena ada penekanan, ada luas, maka akan terjadi tekanan udara. Oke, next Pak. Next Pak Yudi. Udah terakhir, Bu. Oke. Udah habis. Jadi kembali ke slide 2, Pak. Jadi kita bisa tahu, ya itu tadi Pak. 4, slide 4 Pak. Iya. Jadi yang harus kita pahami dari tekanan ini adalah bahwa gaya dan luas itu mempengaruhi tekanan. Sehingga kita dapat menyelesaikan soal-soal dan dapat menghitung tekanan itu berdasarkan rumus bahwa tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Contoh, berapakah tekanan? Jika gayanya 4, luasnya 2 cm. Berarti tekanannya sama dengan 4 dibagi 2. Berarti sama dengan 2. Nah, begitulah cara menghitung tekanan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Horas. Horas. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bunda atas pemaparannya. Materi yang sungguh hebat ya.
dari Bunda yang hebat mengenai tekanan. Untuk selanjutnya kan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya mengenai judul pemaparan materi dari Bunda Susana Manihuruk mengenai tekanan, kami persilakan. Bisa di room chat ataupun bisa dari raise hand. Oke Bun, sambil menunggu penanya, saya ingin bertanya ke Bunda. Silakan Bu. Kalau misalkan, jadi teringat nih pelajaran SMA atau SMP dulu ya. Nah, berarti kalau makin besar suatu gaya, maka tekanannya semakin luas, begitu ya Bun ya? Iya. Iya Bu. Dan ini juga tergantung dari ini ya Bun. Kalau tadi kan Bunda dalam pemaparan juga mengatakan bahwa tadi yang ada Pak Muhammad Wahyudi, izin boleh tidak untuk scrolling ini kita presentasi dari Bunda Susana mengenai yang ada tadi saya lihat yang 9 kilogram. Izin ya Pak ya. Yang 9 kilogram itu tadi kan Bunda katakan mana yang lebih besar gitu. Kita tadi begitu melihat yang waktu Pak Wahyudi Bunda suruh jawab itu kan Bunda bilang seimbang ya, gitu kan? Padahal sama besar, ya itu. Jadi kalau sama besar. Mohon izin Bun, ini kan artinya saya tertarik loh. Saya juga mengajar di SD. Bagaimana menjelaskan ke anak-anak ini Bun gitu loh. Sambil menunggu ya Bapak Ibu silahkan di chat atau raise hand untuk bertanya ya. Saya yang bertanya dulu. Oke, saya akan coba menjelaskan. Kenapa sama besar? Karena seperti ini. Coba Ibu lihat bebannya ada berapa kilogram, Bu? Kalau yang di sebelah kiri itu 9 kilo ya, Bu ya. 9 ya, Bu ya? Yang satu 9. lagi. Oke. Lalu ini luasnya ada 3 ya? 3 bagian kotak tadi. Iya, 3 bagian kotak. Ulang. Nah, 3 bagian kotak ya. Nah, berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Benar kan, Bu? Benar. Terima kasih ya, Bun. Artinya kan bagaimana memahamkan diri dan anak-anak ya. Iya, jadi bagian B juga itu bebannya ada 3 kan? Nah, lalu ini ada 1 kotak. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti tekanan A dengan B tekanannya sama. Iya, kenapa? Karena gaya tersebarnya itu sama rapatnya. Begitu. Iya. Oke, Bapak Ibu, peserta webinar yang berjudul tekanan, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang bertanya langsung maupun di kolom chat ya. Bun, bisa tanya lagi ya? Oh, boleh Bu, silakan. Begini, Bunda Susana, kalau misalkan nih, karena berhubungnya kan saya mengajar di SD ya, di sekolah. Iya, Bu. Nah, untuk materi tentang tekanan ini, bisa tidak Bunda kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dipahami anak-anak? Terkadang kadang bahasa buku itu sulit dimengerti ya Bun, tapi ketika dicontohkan, oh ini ya Bu, oh begini ya Bu dalam kehidupan, nah, itu artinya kan lebih enak anak-anak itu belajarnya apa pengalaman dia kan begitu. Itu bagaimana ya tentang IPA? Iya, yang paling gampang Ibu suruh bawa heels, sepatu yang bertumit, yang tumitnya besar dan yang tumitnya kecil. Nah, dengan berat beban yang sama, maka si guru memijak sepatu, menggunakan sepatu itu di tanah yang berair. Maka akan kelihatan mana yang akan lebih dalam. Mana yang lebih dalam, maka itulah yang akan lebih tekanannya lebih besar. Begitu, Bu. Yang kedua dengan menggunakan suntik. Mengerti. Ya baru ini tadi botol aqua juga dilubangi, kasih 3 lubang bawah dengan nanti kelihatan yang paling
paling jauh airnya mengalir, berarti itulah yang paling kuat tekanannya, lebih besar tekanannya. Oke Bun, sambil kita menunggu pertanyaan, saya juga mengingatkan para peserta Bun untuk jangan lupa Bapak Ibu hebat untuk mengisi daftar hadir Ya, kita tinggal 5 menit lagi. Bapak host kita. Terima kasih Pak Muhammad Wahyu. Iya. 5 menit lagi. Dari pertemuan webinar kita hari ini, Bun. Iya. Masih ada satu pertanyaan itu sepertinya, Bu. Ada Apa isi Bu Sri Kurniati di ini? chat ya. Oh, ada pertanyaan. Mohon maaf Bu Kurniati, saya bacakan pertanyaan dari Bu Sri Kurniati. Menurut analogi saya, tekanan dalam bahasa Indonesia bisa juga diartikan dalam kehidupan nyata, bahwa sebagai bawahan yang banyak tekanan, kita pasti lebih banyak kerja. Salam semangat untuk semua. Maaf, saya bolak-balik masuk. Oke, gini. Ya, saya mikirnya tadi begitu Bun. Waktu mulai, tekanan gitu loh kan. Artinya kayaknya Bunda ini orang konseling nih. Contoh yang dibahas masalah sains ya. Benar, saya setuju dengan Bu Kurniati. Iya. Bisa juga diartikan seperti itu. Kan ya, lebih banyak yang dikembangkan. Tekanan apa ya gitu kan. Oke. Iya. Bunda bisa simpulkan untuk tentang webinar kita hari ini mengenai tekanan Bunda Susana Manihuruk. Oke, terima kasih. Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 16.56, maka saya akan memberikan kesimpulan bahwa tekanan itu sama dengan gaya perluas. Nah, artinya dalam tekanan sangat dipengaruhi oleh gaya dan luas. Jika tidak ada gaya atau tidak ada luas, maka tidak akan terjadi tekanan. Sekali lagi, tekanan itu ada karena ada gaya dan adanya luas. Jika tidak ada gaya atau tidak ada luas, maka tidak akan ada tekanan. Nah, jika beban besar, luasnya kecil, maka tekanannya akan besar dibandingkan dengan luas dan beban yang sama. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membagi ilmunya kepada anak didik masing-masing dan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Horas. Terima kasih untuk Ibu pemateri kita yang sungguh luar biasa. Artinya saya walaupun beda bidang ilmu, ada penambahan untuk webinar hari ini ya, dapat masukan baru tentang sains. Saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Ibu guru pemateri Bu Susana Manihuruk yang telah berbagi ilmu ke kita. Terima kasih juga buat Bapak Ibu. Saya berusaha untuk menyimpulkan dari isi webinar kita hari ini bahwa dalam gaya itu harus ada gaya dan tekanan yang seimbang. Kalau misalkan diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh besar pasak dari ya, kurang lebih begitu ya Bun, kalau diapakan ke bahasa Indonesianya ya. Artinya harus dilihat. Terima kasih atas waktu luang yang diberikan oleh Bapak Ibu, sehat semua, dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa lanjut. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, host kita yang ganteng, Pak Muhammad Wahyudi. Kepada Pak Wahyudi, saya kembalikan ya Pak. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator Kiana, pemateri kita, Bu Susana, dan terima kasih kepada Ibu Nazmi telah memaparkan semuanya. Saya rasa sangat penting buat kita ini, jadi luar biasa ya Bu Susana, karena Bu Susana basicnya nggak IPA tapi yang diajarkan IPA, jadi luar biasa, tapi malah lebih jelas dari guru IPA gitu. Jadi saya rasa
Oke. Berikan baik yang memperhatikan itu. Izin bertanya, apakah masih ada seminar lagi? Ini hanya satu ya, hanya yang dari Ibu Susana ya. Kesalahan. Pak Wahyudi sudah tampil, Pak. Udah Bu, maaf Bu. Belum tampil Bu, baru hari ini Bu. Jadi host. Oh, baru hari ini sebagai host ya. Ibu. Setelah, jadi berarti ini di room ini hanya satu seminar ya? Satu seminar Bu. Oke, berarti kan udah selesai ya? Sudah selesai, Bu. Oke, berarti saya bisa izin lab ya? Iya, sudah bisa di ini. Sudah bisa live, Bu. Oke. Terima Iya, Pak kasih Yudi juga. pemaparannya, bagus. Pak Yudi, terima kasih sudah bisa ini menutup room kita. Tapi kalau masih mau ngomong-ngomong nggak apa-apa. Saya izin live ya. Ya, saya izin Assalamualaikum. live juga ya. Halo. Aduh, maaf Bu. Iya Pak. Maaf Bu, lupa dari nutup sesinya. Mati laptopnya tiba-tiba. Iya. Aduh, ya Allah, maaf Bu. Jadi gimana kita akhiri ya Bu? Bu Siti. Itu masih direkam ya Pak? Iya masih direkam Bu. Ya Bu. Dimatikan aja rekamannya. Ada yang mau Kita saya matikan. Kita tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.